Anugerah dan kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pelayanan Distrik 5 D5 Ministry. Kali ini dalam referensi khotbah untuk pertangyangan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 67 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis mengatakan bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Saudara-saudara, Mazmur ini diberi judul nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Orang Israel memahami bahwa ketika mereka menerima berkat jasmani maupun rohani, semuanya itu berasal dari Allah yang Maha Pemurah. Kesuksesan, kemerdekaan, kemenangan dalam perang, hasil panen yang baik, bahkan sampai pada keturunan, anak-anak yang takut akan Tuhan, kesembuhan dari penyakit, semuanya itu merupakan berkat dari Allah. Maka dalam menyikapi semuanya itu, mereka memuji dan memuliakan Allah serta menyanyikan nyanyian syukur dan doa dalam ibadah-ibadah mereka. Bapak Ibu Saudara, pujian merupakan sebuah pengakuan bahwa yang dipuji adalah di atas kita dan kita merendahkan diri di bawahnya. Demikian juga nyanyian syukur adalah sebuah pengakuan bahwa apa yang diterima adalah datang dari Tuhan yang kepadanya ucapan syukur diucapkan. Satu hal yang menjadi kesaksian umat Israel atas situasi yang menyenangkan dan membahagiakan ini adalah Tuhan memberkati mereka karena Tuhan berpihak kepada mereka. Tuhan memberkati mereka karena Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka karena Tuhan peduli kepada mereka dan wajah Tuhan bersinar atas mereka. Sederhananya, ketika Tuhan memberkati mereka, itu artinya Tuhan masih memberi jaminan kehidupan kepada mereka dan semuanya itu tidak terlepas dari ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketika yang terjadi adalah sebaliknya, mereka tidak taat kepada Tuhan, maka itu adalah awal dari sebuah kehancuran dan keterpurukan. Beberapa kali Alkitab memberi kesaksian bahwa ketika umat Israel jauh dari Tuhan, maka berkat-berkatnya juga jauh atau mereka terpuruk dan tidak diberkati. Oleh karena itu, Mazmur ini mengajak semua orang Israel agar senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan selalu memohon agar Tuhan mengasihani mereka dan juga memohon agar Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Nya. Sinar dari wajah Allah adalah tanda kasih karunia yang tetap turun-temurun. Dengan demikian, harmoni hidup antara Allah dan umat-Nya akan menjadi berita baik kepada seluruh bangsa, sehingga jalan-jalan Tuhan dikenal di bumi dan seluruh bangsa diajak untuk ikut dalam arak-arakan keselamatan yang dari Allah.
Pelajaran pertama dari nas ini Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus tetap yakin akan kebaikan, kasih setia, anugerah, dan belas kasihan Allah serta kemurahannya kepada kita. Kita tahu bahwa setiap minggu doa persembahan selalu mengingatkan kita akan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, biarlah pengakuan itu adalah benar-benar pengakuan kita. Dengannya, marilah kita hidup dan berkehidupan di dalam Tuhan dan tetap mengingat bahwa segala kebaikan Tuhan bukan bermaksud membalas perbuatan kita yang baik kepadanya, tetapi semata-mata hanya karena Allah adalah kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Itulah jalan-jalan Allah yang harus kita saksikan dan kita perdengarkan kepada orang lain. Kita diberkati bukan karena kita layak diberkati, tetapi karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang melimpah kasih karunia dan berkat. Sehingga berkat yang kita terima adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Bila kita hidup di jalan-jalan Tuhan yang benar dan lurus, hal itu menjadi pilihan karena kita telah diberkati, bukan supaya kita diberkati. Sehingga mata kita selalu tertuju kepada Allah sang sumber berkat itu, bukan kepada berkat itu. Yang kedua Bapak Ibu, pujian kepada Tuhan tidak terlepas dari doa permohonan agar seluruh bangsa di dunia juga merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga rasa syukur kepada Tuhan diperdengarkan kepada seluruh bumi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan, kita harus menunjukkan sifat ilahi dalam karakter kita, yaitu kepedulian. Tuhan adalah Allah bagi seluruh bumi, maka tanggung jawab untuk menyuarakan berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan adalah tanggung jawab yang utama. Allah peduli dan memberkati seluruh dunia dengan kehidupan. Allah ingin agar keselamatan menjadi milik seluruh umat manusia, tidak hanya kepada diri kita sendiri. Bila kebaikan Tuhan telah kita terima dan kita rasakan, maka berdoalah juga agar seluruh bumi mengenal Allah sumber berkat itu, sehingga sukacita kita menjadi sukacita umat manusia. Biarlah seluruh dunia mengenal Allah dan mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua wujud berkat yang diterima oleh umat manusia di seluruh dunia yang dinyatakan dalam nas ini. Yang pertama adalah keadilan Allah nyata. Ketika keadilan Allah nyata di dalam kehidupan kita, maka itu merupakan berkat yang sungguh luar biasa. Ketika keadilan dilaksanakan atau dipraktekkan dalam harmoni kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam berkehidupan, di dalam segala macam kehidupan kita, maka berkat itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam nyanyian pujian syukur umat Israel ini dalam ayat 5 dikatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Nah, jika keadilan diterapkan di dalam kehidupan umat manusia, maka seluruh umat manusia akan merasakan bahwa Tuhan menuntun mereka, bahwa Tuhan menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara, jelas kita tahu dengan keadilan dan dengan pola kehidupan yang adil, pemerintah-pemerintah memimpin kita dengan keadilan, maka kehidupan masyarakat dapat tertata dengan baik, rukun dan damai, sehingga berkat Tuhan diperintahkan oleh Allah menuju pada hidup yang rukun dan damai, seperti yang diungkapkan oleh Mazmur 133. Yang kedua, berkat Tuhan dirasakan oleh umat manusia ketika tanah masih memberikan hasilnya. Dunia perlu disadarkan bahwa dalam segala berkat berupa hasil bumi yang baik, semuanya itu diterima oleh umat manusia hanya karena Tuhan memberkati tanah,
dengan mendatangkan hujan dan panas matahari pada waktunya, sehingga mereka tidak jatuh pada kesombongan rohani. Selama kita masih menyadari bahwa tanah ini adalah tanda dari Tuhan memberkati kehidupan kita, maka sepanjang itu pula kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan bahwa Tuhan masih peduli pada kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita terpanggil untuk merawat bumi, merawat tanah, tidak mengeksploitasi tanah sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan kehancuran tanah itu sendiri. Ketika tanah masih mampu memberikan hasilnya yang baik karena kita merawat dan memperlakukan tanah dengan baik, maka di sana ada jaminan oleh Tuhan bahwa kehidupan kita masih berkelanjutan. Saudara-saudara, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan menyadari bahwa Tuhanlah sumber berkat bagi seisi bumi, marilah kita juga memiliki kesaksian yang sama bahwa apa yang ada pada kita juga adalah pemberian dari Tuhan Allah, sehingga kita dihantarkan untuk mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Dan marilah kita juga memberitakan kebaikan Tuhan agar seluruh bangsa yang belum mengenal Tuhan ikut datang dan memuji serta memuliakan Tuhan Allah kita. Sebab kasih Allah sejatinya ditujukan kepada seluruh bangsa. Itulah bukti kemurahan Allah ketika semua bangsa merasakan berkat dan penyertaan Allah. Melaluinya kita semakin bersuka cita dan mengucap syukur dan memuji nama Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin.